بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Amanah solihah, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga aktivitas Ananda diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ananda solihah, kita hari ini akan melanjutkan buku tema 2. Di buku tema 2 kita sudah belajar dari kemarin. Kemarin kita sudah belajar subtema 1, manfaat tumbuhan di pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar mengenai pengamatan terhadap tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pada tanaman atau tumbuhan terdapat manfaat. Alhamdulillah, kemarin tugas melalui pengamatan pada tumbuhan di sekitar Ananda, Masya Allah, sudah banyak yang paham. Lalu selain pengamatan terhadap tanaman atau tumbuhan, kita juga belajar mengenai sifat komutatif penjumlahan atau pertukaran. Ketika penjumlahan dengan bilangan pertama dan bilangan yang kedua, jumlahnya ketika dibalik jumlahnya tetap sama. Nanti insya Allah kita akan belajar komutatif lagi di hari ini, melanjutkan yang kemarin. Lalu yang terakhir kita belajar mengenai gerakan non-lokomotor atau gerakan tidak berpindah tempat pada gerakan meliukkan badan pada tanaman yang bergerak karena angin yang sepoi-sepoi, bergerak meliuk-liuk. Dapat kita tirukan gerakannya dengan cara gerakan menirukan liukan tanaman atau gerak meliukan badan, yaitu dengan meliukkan badan ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Insya Allah hari ini pada pembelajaran 2 kita akan belajar mengenai pembelajaran 3 dan 4. Kita akan belajar kembali matematika mengenai sifat komutatif atau sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada liburan sekolah, Rasti diajak ayah ibunya mengunjungi Tante Dian di Bandung. Ternyata di Bandung Tante Dian mengajak Rasti berwisata ke taman bunga di daerah Lembang. Rasti sangat senang melihat berbagai jenis bunga. Rasti sangat senang diajak mengunjungi kebun bunga mawar di Lembang. Rasti melihat banyak jenis bunga mawar di sana. Ini adalah Rasti. Rasti melihat tanaman atau tumbuhan. Tumbuhannya apa? Yaitu tumbuhan mawar. Sekarang kita akan belajar untuk sifat komutatif atau pertukaran pada bunga mawar. Rasti melihat ada 2 keranjang berisi bunga mawar. Keranjang pertama berisi 154 tangkai bunga mawar, sedangkan keranjang kedua berisi 138 tangkai bunga mawar. Berarti berapa jika dijumlahkan? 154 ditambah 138 sama dengan 292. Sekarang bagaimana jika posisi keranjang bunga itu dipindah? Yang 138-nya dipindah ke depan dan 154-nya dipindah ke belakang.
kita hitung, kalau 138 ditambah 154 berapa jumlahnya? Ternyata jumlahnya sama, yaitu 292. Inilah sifat komutatif atau pertukaran. Kesimpulannya, jadi 154 ditambah 138 sama dengan 138 ditambah 154. Jadi penjumlahannya dipindah atau ditukar penjumlah bilangannya, ditukar bilangannya. Untuk penjumlahannya tetap sama, yaitu 292. Nih ya Ananda, kesimpulannya yang 154 ditambah 138 sama dengan 138 nya jadi di depan ditambah 154. Inilah sifat komutatif. Ananda bisa melihat di buku tematik ada ayo berlatih seperti ini. 243 ditambah 186 sama dengan titik-titik, yang mana jawabannya yaitu yang C. 186 nya yang di depan, 243 nya di belakang. Jadi tinggal ditukar-tukar saja Ananda. Urutan pertama jadi urutan kedua, yang kedua jadi urutan pertama. Kalau nomor 2 Ananda tahu jawabannya, 329 ditambah titik-titik sama dengan 118 ditambah 329. Coba Ananda lihat, itu sudah ada angka 329. Yang titik-titik itu berarti berapa? Berarti 118, berarti yang A. Insya Allah Ananda sudah paham ya sifat pertukaran atau komutatif. Sekarang kita akan belajar ayo berdiskusi, mendiskusikan pesan dalam cerita atau kisah. Pada cerita atau kisah terdapat pesan di dalamnya. Pesan tersebut bisa kita pelajari atau ambil hikmahnya. Contoh cerita atau kisah yang bisa kita baca adalah cerita Nabi. Pada cerita Nabi kita bisa mengambil pesan pada cerita tersebut. Contohnya, pesan yang bisa kita ambil, misalnya kisah mengenai wayan. Pada cerita atau kisah, cerita mengenai wayan yang lupa menyiram tanaman. Lalu ternyata wayan meminta maaf. Maafkan wayan Bu, wayan lupa menyiram tanaman. Baiklah, tetapi jangan diulangi lagi kesalahanmu. Maka pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yaitu sikap untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan ibunya, pesan yang bisa diambil adalah memaafkan jika orang lain meminta maaf. Itu adalah pesan yang bisa diambil dari cerita atau kisah. Selanjutnya kita akan belajar ayo mengamati tumbuhan di lingkungan sekitar. Masih ingat kan Anda, kemarin tugasnya adalah melakukan pengamatan terhadap tanaman atau tumbuhan di lingkungan sekitar. Sikap peduli juga harus ditunjukkan kepada makhluk hidup lain, seperti tumbuhan. Banyaknya tumbuhan yang layu dan mati menunjukkan bahwa orang-orang di sekitarnya tidak peduli terhadap lingkungan, khususnya tumbuhan. Ananda bisa mengamati kembali lingkungan sekitar. Apakah ada di lingkungan Ananda terdapat tumbuhan yang tidak terawat? Jika ada, Ananda bisa memfotonya, lalu menunjukkannya kepada orang lain. Kemudian Ananda bisa menjelaskan keadaan tanaman yang layu atau tidak terawat tersebut berdasarkan pengamatan Ananda. Pada tugas kemarin, Masya Allah, Ananda sudah pandai, sudah bisa mengamati tanaman atau tumbuhan di lingkungan sekitar. Masya Allah, Alhamdulillah. Terakhir kita akan belajar gerakan non-lokomotor kembali. Non-lokomotor gerakan yang tidak berpindah tempat. Selain gerakan meliukan badan yang kemarin, juga ada gerakan memutar kepala dan gerak memutar tangan. Ini juga adalah contoh gerakan non-lokomotor. Ananda bisa melihat
Gerakannya untuk cara gerak memutar kepala yaitu dengan tangan di pinggang, kedua tangan di pinggang, kaki dibuka lebar, lalu kepalanya ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Kemudian untuk gerak memutar tangan, berdiri lurus, tangan direntangkan, lalu tangannya diputar ke depan 2 kali dan diputar ke belakang 2 kali juga. Ingat, untuk pengertian gerak non-lokomotor berarti adalah gerak yang tanpa disertai perpindahan tempat. Ananda tetap berada di posisinya. Berbeda dengan gerak lokomotor. Masih ingatkah Ananda gerak lokomotor? Kalau gerak lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Contoh gerak non lokomotor seperti tadi gerak meliuk kemarin kita pelajari dan memutar. Memutarnya ada tadi yang kita pelajari, memutar kepala dan memutar tangan. Insya Allah Ananda sudah paham ya. Untuk tugas hari ini adalah berupa video. Videonya adalah Ananda melakukan gerakan lokomotor dan satu gerakan non lokomotor. Satu gerakan ya Ananda. Insya Allah Ananda sudah paham ya gerakan apa saja yang termasuk lokomotor dan gerakan apa saja yang termasuk non lokomotor. Di buku tema 1 sudah Ustazah jelaskan gerakan lokomotor apa saja. Di buku tema 2 kemarin dan hari ini sudah Ustazah jelaskan kembali gerakan non lokomotor. Nanti gerakannya bebas, Ananda mau pilih gerakan yang mana. Kemudian dibuatnya dalam satu video ya Ananda. Satu video sudah ada gerakan lokomotor dan non lokomotor. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah Ananda sudah paham materi hari ini. Kalau belum boleh ditanyakan. Hari ini kita sudah belajar kembali sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Pada penjumlahan bisa ditukar bilangannya. Untuk kesimpulannya, jadi misalnya 10 ditambah 20 sama dengan 20 ditambah 10. Jadi ditukar saja. Kemudian yang kita pelajari yang kedua adalah kita bisa mengambil pesan dalam cerita. Ketika kita membaca cerita atau kisah, tentu kita bisa mengambil pesan dalam cerita tersebut. Pesan tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain atau menyampaikan kebaikan kepada orang lain yang membaca cerita atau kisah tersebut. Ingat ya Ananda, pesan berarti ingin menyampaikan kebaikan atau berita atau penyampaian yang baik kepada yang membaca cerita atau kisah tersebut. Kemudian kita belajar mengenai pengamatan tumbuhan. Ketika kita mengamati tumbuhan, ternyata ada tumbuhan yang tidak terawat. Terakhir kita belajar gerakan non lokomotor berupa memutar kepala dan memutar tangan. Gerakan memutar ya Ananda yang kita pelajari hari ini. Demikian. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.